Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin ngobrol lagi. Tentang apa? Apa? Ai? Apa? Apa? Skip. Kayak yang orang dulu apa suka skip gitu ya. Apa gitu. Sudahlah, kamu memang tidak pernah nyaman diajak ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, ses yang ada di rumah, anak-anak Mama Ira yang lagi nonton Mama. Gimana? Kemarin udah nonton Ira Mesofaril kan? Udah dapat ilmunya dong. Kali ini Mama Ira kasih PR lagi ya. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ya kan? Kan Mama Ira sama AI kan udah nggak muda lagi, supaya kita tetap menjadi teman lawan bicara yang menyenangkan, biar nggak dianggap kuno, ya kan? Cupu. Kan bilang cupu, itu masih ada ya bahasa itu cupu ya? Itu zaman tahun kapan itu Kik ya? Lama banget itu ya, generasinya. Wah, kapan masih orang-orang pada bingung kan, anak-anak sekarang masih bingung. Cupu tuh apa sih Pak? Cupu itu yang apa? Istilahnya kalau cupu tuh kita bilang Ada lagunya. ya apa? Cupu yang lucu lah. Sudah bercanda terus lah. Oke, yuk kita ngobrol. Kika, pernah denger yang artinya segini, pernah denger yang dimaksud dengan Mindset. iya, kasih itu yang ngasih masalah. Yang ngasih masalah dan kasih bahan. Ya kan, supaya kita bisa obrolin ya hari ini ya. Oke, yuk kita membahas sama-sama tentang mindset. Mindset adalah pola berpikir. Pola berpikir yang ada dalam diri kita yang menganggap kemampuan dan bakat, ya kan? Nah, ini ternyata mindset itu ya, kita nggak tahu tuh Kik. Ada dua ternyata jenisnya mindset. Apa? Enggak. Take 2 kurang bagus. Apa? Matanya keluar ngong. Ini guyon terus loh ini Saiki. Ya udah, yuk kita ngebahas. Ternyata mindset itu ada dua. Yang pertama adalah fixed mindset. Yang berikutnya lagi adalah growth mindset. Apa sih Mama Ira yang namanya fixed mindset? Itu pola berpikirnya udah stuck. Udah gak bisa dirubah. Kekeh petekeh kalau orang bilang. Ya kan? Keras pisan gitu kan, nggak mau sedikit pun mendapatkan masukan, mendapatkan Koreksi. bukan koreksi, pendapat, kita memberikan pendapat gitu, tapi kalau menurut yang bersangkutan memiliki fix mindset, dia pasti akan ada di situ terus menerus, ya kan? Tapi jeleknya orang yang punya fix mindset ini, ya, karena dia terlalu keras, cara pola berpikirnya, dia tuh kadang-kadang suka juga menemukan kendala loh, Kika. Ya. Jadi dia suka merasa, saya punya pandangan sudah pas ini. Menurut saya, menurut, ya kan? Ini. Ya menurut. Tapi kenapa tujuan saya nggak pernah tercapai? Misalnya kayak gitu ya. Tapi kenapa kok saya nggak pernah berhasil? Padahal menurut saya, lagi-lagi menurut dia. Ya kan, itu namanya fixed mindset. Nah, yang lebih oke, yang lebih keren, itu namanya growth mindset. Pola berpikir yang terus tumbuh dan berkembang. Wow, ini keren ini. Aku pilih yang ini nih. Aku juga maunya yang ini, ya kan? Mari kita ngobrol sama-sama ya. Ternyata orang-orang yang memiliki karakter growth mindset itu adalah satu, orangnya ini paling senang dengan tantangan. Bapak Ibu gitu nggak sih? Ses? Anak-anak Mama senang nggak sama tantangan? Iya kan? Ya bener dong jawabannya. Benar pasti ya kan? Enggak Mama Ira, aku paling gak seneng tantangan. Aku maunya hidupnya statis aja. Melek mata, bangun tidur, pergi ke kantor. Ngerjainnya dari gitu 9 to 5 begitu aja. Teng-teng langsung tenggo pulang. Ya kan? Itu gak bosen apa? Menghadapi hidup yang seperti itu terus menerus dari tiap hari. Ya kan? Jadi coba kita growth mindset. Nah, boleh gak kita pola berpikir kita kembangkan lagi. Kita buka seluas-luasnya mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu dari banyak orang, ya kan? Karena kan pola berpikir itu kan ada di dalam kepala kita. Bagaimana kita bisa menilai satu dengan yang lainnya? Tunggu, sebelum saya lanjutin, saya mau minum. Subscribe dulu sekarang. Hai.
Sampai tumpah ya Vino. Semangat ya, Sis. Semangat banget. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Lanjut ya. Jadi kalau fixed mindset itu orangnya statis, cenderung keras ya pendapatnya, pola berpikirnya itu nggak bisa digoyah. Tapi kalau growth mindset ini sangat diperlukan, terutama untuk zaman-zaman sekarang, era-era sekarang, maupun regenerasi ke masa depan. Ya, karena kan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan zaman itu kan terus berjalan setiap kali, setiap saat bisa berubah-ubah. Ya enggak? Nah, kita nih perlu punya pikiran growth mindset. Ya, tadi kan karakternya adalah suka tantangan. Orang-orang yang mendapatkan tantangan, kalau pekerjaannya, contoh ya, pekerja di kantor misalnya gitu. Saya memberikan pekerjaan kepada Anda, misalnya saya pimpinan, oke? Mohon maaf, Ibu Kika, Ya. saya boleh minta tolong dibuatkan prediksi atau misalnya budgeting yang harus dikeluarkan untuk bulan ini sampai dengan akhir tahun. Jaya. Saya udah tahu pasti jawabannya gitu. Kalau AI saya bilang bikin budgeting kayak gini. Hah? Diketawain semuanya. Enggak. Bukan. Itu grupnya Ferry, bukan. Itu motor, bukan. Pewiu. Jadi kalau misalnya kita diberikan tantangan gitu ya, jangan kita merasa gini, ini bos gue iseng banget sih ngasih gue kerjaan. Emang dia nggak ngeliat kerjaan gue tuh masih banyak. Ya nggak sih? Gue harus mengerjakan ini, gue harus telepon, ini gue harus bikin meeting, gue segala macam ini itu. Nah, itu artinya orang tuh yang terlalu dia tahu nggak kalau gue tuh susah banget nggak ada yang tahu. Kalau kamu tidak mau menjelaskan duduk permasalahannya, nggak ada yang tahu. Kalau kamu memiliki fix mindset yang ternyata bisa menjadi beban dalam hidup kamu. Oke? Jadi terimalah itu sebagai tantangan. Oh baik Pak atau baik Ibu. Saya coba akan diskusikan dengan divisi terkait. Jadi anggap itu satu, wah ini bagus nih. Apalagi orang-orang yang mendambakan karir track dalam pekerjaannya. Ya kan? Kan nggak mau kalau kita cuma ya di admin aja, fotokopi, bolak-balik, apa kesana kemari. Jangan. Kembali. Kesana kemari gitu. Ini. Ya kan? Coba kalau kita tuh gali terus potensi kita, pasti nggak mau. Orang yang memiliki growth mindset itu dia selalu pengen ada hal-hal baru. Oke? Menyukai tantangan. Contoh lagi. Ada seorang Pemuda. Nama enggak. Ada seorang pemuda, dia merasa bahwa dirinya memiliki potensi luar biasa. Iya. Dia sekolah tinggi-tinggi, setinggi mungkin ceritanya ya. Sampai dia mendapatkan gelar, dia mati-matian, sekolah bayar mahal tahunan gitu kan. Begitu dia merasa punya prestasi di sekolah, nah, dia lulus terbaik misalnya gitu, tiba-tiba dia ditawarkan pekerjaan. Awal mulanya ditawarkan pekerjaan masih happy dong, ya nggak? Fresh graduate ditawarin pekerjaan. Begitu dia ditawarkan pekerjaan, ternyata yang dia kerjakan, lingkup pekerjaannya, beban pekerjaannya, terus kapasitas yang diberikan segala macam ini itu kurang menantang. Coba menurut Bapak Ibu, iya. semuanya, ya kan? Sesuai nggak? Kalau dia punya growth mindset, dia akan merasa nggak bisa nih, nggak bisa. Saya harus memiliki satu kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan ilmu yang saya punya, saya terapkan dalam pekerjaan saya, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang saya mau, ya kan? Akhirnya apa? Kurang tantangan. Lalu dia ngomong apa? Percuma nih kerja di sini, kan enak, kerjaannya nggak banyak, atau kerjaannya kan begini-gini, capek, bosen, ya kan? Nggak menantang. Mendingan daripada kerjaan sebentar segala macam, apa aja yang saya kerjain nanti udah bagus-bagus saya kerjain, yang dapat reward bos. Ya, oke. Ngerasa nyaman kan dia kan? Udah makan gaji buta gue di sini, misalnya gitu. Ada nggak di antara kita seperti itu? Iya kan? Nah, akhirnya apa? Dia merasa kurang tantangan. Keluarlah dia dari situ. Untuk apa? Nggak seimbang, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, orang yang suka tantangan pasti memiliki growth mindset. Kedua, orang itu tidak takut gagal. Dia tahu nih, di depan sana dia punya bisnis. Contoh, mari kita buat ibu, bapak, atau ayah, bunda yang hujan turun lagi. Mari kita sama-sama melakukan sesuatu buat hidup kita. Apa? Mari. Yuk kita bisnis misalnya gitu kan. Wah bisnis, segala macam itu. Bisnis berjalan. Baru sebulan belum ada yang beli. 2 bulan, 3 bulan, ya oke lah jalan sedikit. 6 bulan, nyerah. Ada yang teriak, udah berhenti aja deh. Ganti lagi pekerjaannya, ganti lagi. Subjeknya apa?
Kalau menurut Bapak Ibu semuanya itu sudah betul atau belum? Terlepas dari apapun masalah internal yang ada dalam usaha mereka. Kalau menurut saya itu belum tepat. Semua orang udah tahu pasti, para pekerja. Kalau kita mau bisnis, usaha, 6 sampai setahun pertama itu jangan kita anggap sebagai satu hal yang sukses, prestasi. Ya kan, kita kalau ada keuntungan sedikit kan kita pasti nggak akan ambil uangnya dong. Bener nggak AI? Ya kan, kita taruh lagi, kita putar lagi uangnya, bagaimana jadi modal kerja ya. Itu kan yang namanya capital work itu kan harus ada, harus kita punya gitu kan, supaya kita bisa growth, bisa tumbuh. Itu kalau hitungan dari pekerjaan. Kalau kita sendiri tidak memiliki growth mindset, ya orangnya takut gagal, nggak akan bisa punya pikiran kayak gitu. Adalah ya 3 bulan nggak ada yang beli, yuk abis jual bubur ayam, mungkin kita sekarang bisa jual combro, ya kan? Mungkin jual combro bisa lebih laku, bener. Tapi kan ada yang turun nilainya. Pelin-pelan. Nah, jadi harus punya growth mindset. Berikutnya, ya kalau orang yang suka tantangan, ini ciri khasnya tadi ya, orang suka tantangan, tidak takut gagal. Terus dia ini paling senang banget kerja keras. Ya, kerja keras saya gimana ceritanya? Wah, teman saya punya nilai 9,5. Saya dapat nilai 9. Bapak, Ibu, masa si A cuman kecek 0,5? Kecek, ya kan cuma beda 0,5. Aku nggak bisa. Aku mau dapat nilai 10. Wah, dia kan langsung itu menumbuhkan rasa namanya sportivitas. Ya kan? Itu yang namanya growth mindset. Nggak bisa. Kalau dia bisa 9,5, saya harus bisa minimal sama atau di atas itu. Nilai tertinggi. Dia berusaha keras. Gimana caranya Itu kerja bukan keras? karena sirik ya. Loh, bukan sirik. Itu kan bagaimana caranya dia mengembangkan potensi yang ada dalam diri dia. Karena dia punya aims, dia punya tujuan, dia punya cita-cita. Itu yang harus dia dapatkan. Oh, itu harus didukung kalau gitu. Ya iyalah, masa enggak ya? Pokoknya jangan menyerah deh, ya. Terus belajarnya lebih fokus, konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita belajarnya ya separuh-separuh hati, ya lah demi papa mama lah ya wis lah. Ya udahlah, sekarang aku masuk misalnya, kamu kuliah di mana? Saya di hukum, Mama Ira. Oh iya, kuliahnya di hukum. Oke. Ini memang rencananya kamu mau menjadi seorang sarjana hukum? Enggak sih, menyenangkan papi mamanya aja, papa mama. Ya kan? Tapi semuanya mesem-mesem. Lalu untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Ya kan, ngabisin duit orang tua aja. Gitu, jangan. Terus hasilnya nggak maksimal. Iya, belajarnya udah nggak maksimal. Ngilangin waktu. Iya, nggak fokus. Yang penting kan lulus, Mama Ira. Nggak bisa. Nggak ada anak Mama Ira begitu. Nggak ada anak-anak saya model begitu. Saya selalu memberikan tantangan ke anak-anak. Growth mindset. Di depan sana ada mimpi kamu. Kalau kamu mau meraih mimpi itu, kerja keras. Go get. Cucuran air mata, keringat, apalah namanya itu. Ya kan, jungkir balik, udah dilakukan pasti. Tempaannya, apanya, jatuh bangunnya, lecet, gedebuk, benjol, wah udah kenyang semua. Ya, oke. Yang penting go get your Go get it. dream. Alright, oke, go get your dreams. Ya, jadi kalau kita bicara soal apa tadi, Fixed mindset. ya, fixed mindset maupun atau- growth mindset, ya. Orang itu pasti ciri khasnya mau berkembang terus, udah pasti. Aku punya 2, aku nggak mau cuma punya 2. Aku maunya punya 4, 6, 8. Sama seperti kita merancang masa depan kita. Kalau saya ngobrol sama anak-anak, coba sini. Ya, papanya anak-anak sering ngomong, sini anak-anak masih kecil semua. Oke, Kalista, apa yang kamu mau capai 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun ke depan? Aku mau selesai kuliah, selesai sekolah, ini aku mau masuk SMA ini. Kenapa kamu pilih itu? Karena saya itu SMA unggulan. Saya harus mendapatkan gini. Saya punya mimpi, 2 tahun lagi aku harus punya namanya sepeda ini. Aku harus punya motor misalnya gitu. Itu gak apa-apa. Dia pengen berkembang. Ya. Jangan dilarang. Jangan kaget kalau anak-anak yang punya potensi seperti itu. Atau ada orang yang selalu punya keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Apalagi untuk orang-orang yang dia sayang. Ya, oke, jangan lupa subscribe dulu sekarang. Subscribe. Ya, seru kan ngobrolnya kan? Jadi kalau udah subscribe pasti makin seru, ya kan? Lonceng nyalain, notifikasi. Ya, oke. Aku masih oke kan, AI? Oke. Mari kita lanjut. Oke. Mama Ira, gimana sih langkah-langkah untuk menumbuhkan? Bagaimana langkah-langkah untuk menumbuhkan growth mindset? Mohon maaf, saya lagi dicolek sama Cemong. Iya, Nak. Ya, oh mau minta digendong. Ya, nanti ya, Nak ya. Jadi kalau langkah-langkah untuk menumbuhkan growth mindset dalam diri kita, itu perlu beberapa langkah. Yang pertama, kenali dulu pola berpikir kita seperti apa. Yang tadi tuh, apa ya? Fixed mindset atau
Growth mindset. Oke, itu dulu satu step awal. Nanti dari situ baru kita bisa berkembang. Berikutnya, setelah kita tahu pola berpikir kita harus mengubah pola berpikir kita yang salah. Oke? Kalau sudah benar, ya sudah, lanjutkan. Karena itu akan menjadi basic buat step berikutnya, ya. Jadi kalau orang yang tidak suka tantangan tadi dibilangnya apa? Fixed mindset. Kalau orang yang suka tantangan artinya growth mindset. Dia paling senang melihat ke depannya itu sebagai sesuatu peluang untuk mencapai keberhasilan. Oke. Fokus ya, fokus pada usahanya. Jadi jangan cuma ya udah nggak apa-apa punya pekerjaan atau punya bisnis nggak apa-apa ya udahlah nggak apa-apa tenang aja kok nggak jaga tokonya nggak apa-apa itu ada mbak yang jagain gitu kan. Bapak nggak kerja pak? Oh saya nggak usah ada anak buah saya gitu. Terus besok di belakang ada kerket ya di dalam dikerjain sama anak buahnya hilang deh semuanya kesempatannya hartanya ya kan. Jangan fokus konsisten ayo kita sama-sama terjun oke? Jadi perlu sekali namanya fokus ya. Jangan pernah lihat hanya resultnya, tapi proses pembelajarannya. Yang saya hargai adalah proses pembelajaran dalam hidup ini dan segala hal. Ya, saya untuk menjadi orang yang tidak lagi emosional, saya harus belajar untuk mengerem emosi saya. Saya belajar untuk memahami. Saya belajar untuk mengerti, ya kan? Nah, jadi modelnya seperti itu. Oke. Dan kamu belajar dari kegagalan. Saya ngomong sama Cemong. Ya duduk. Ya, duduk kelihatan ya? Kelihatan di situ ya. Oke, kamu satu-satunya anak murid saya. Ini anak murid saya ceritanya di sini. Oke. Jadi belajar dari kegagalan. Kalau kita tahu kita sudah pernah gagal, jangan putus asa. Kegagalan itu jadikan satu stepping stone untuk mendapatkan step yang lebih bagus ke depannya. Udah gagal, salah, jangan diulang. Udah tahu pasti akan kecemplung hal yang sama terus diam. Ya, malah menyalahkan orang lain. Paham kamu? Ngomongnya sama Mbak Cemong. Ya, jadi belajar dari kegagalan. Tidak boleh putus asa, ya. Kalau orang bilang tuh harus apa? Pesimis ya. Pesimis harus apa? Optimis ya. Oke. Lalu berikutnya lagi, tetapkan tujuan yang menantang. Tetapkan tujuan yang menantang. Jadi kalau kita punya sesuatu, mimpi kita jangan kita ngelihatnya gini. Misalnya gini, hari ini saya jualan bakso. Ya, bakso saya hanya ada bakso sapi. Ya, besok saya jual aja tambah bakso ayam deh. Ya kan? Ya udah pasti ketahuan ada bakso sapi, ada bakso ayam. Tapi kenapa nggak bikin sesuatu yang misalnya gini? Tujuan yang menantang. Ada bakso sapi, ada bakso ayam, besok lagi dibikin bakso kepiting misalnya. Bakso kepiting itu jarang. Jadi kita pemetaan itu selalu luas gitu. Itu namanya growth mindset. Jadi tahu persis apa yang kita lakukan, ya. Lalu keluar dari zona comfortnya, ya. Jangan pernah jadi orang minimalis. Yang tadi saya selalu banget saya ngomong sama Kika mau semuanya orang, jangan pernah jadi orang minimalis. Ya seneng aja gitu, nyaman aja. Disuruh keluar dari situ nggak mau, bodo amat gitu, ya. Kalau ilmu saya segini ya udah nggak apa-apa lah. Saya main sekolahnya cuma sampai batas SMP. Saya sekolahnya main batas SMA. Apa sih yang saya bisa? Salah. Nggak boleh begitu. Banyak orang-orang yang sukses, ya, tidak mengenyam, tidak mengenyam pendidikan setinggi mungkin, setinggi-tingginya S1, S2, S3, S4, S2, ya kan? Dia cuma sekolah sampai di SMP, tapi dia bisa menjadi orang sukses. Kenapa dia bisa menjadi orang sukses? Karena dia mau berusaha dalam hidupnya untuk memperbaiki segala sesuatunya. Apa yang dirubah? Pola berpikirnya. Sudah pasti. Ya. Berlatih tekun dan konsisten. Pasti. Ya. Mama, aku nanti kalau udah gede mau jadi bandar bajai. Itu kalimatnya Kayla dulu. Saya bingung anak saya. Yang sekarang jadi dokter tuh. Kayla, nanti kalau udah gede, Kayla cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi bandar bajai. Saya kaget tuh sama papanya. Bandar bajai. Karena dia dari dulu memang paling seneng naik bajai. Ini bukan cerita bohong. Ya kan? Terus saya bilang, ya kok cuma jadi bandar bajai. Tiba-tiba papanya ngomong, nggak apa-apa mah. Kalau dia jadi bandar bajai seluruh dunia, bajainya kita kembangin, seluruh dunia punya duit nggak dia? Emaknya langsung, iya, benar-benar punya duit. Ya, oke. Jadi kita harus ada sesuatu gitu ya. Tekun ya dan konsisten. Kalau dia bisa mencapai sesuatu untuk menjadi
apa yang diharapkan itu pasti bisa. Ya, berikutnya lagi, saya cuma mengingatkan hasil instan itu tidak akan menjamin kita sukses. Oke, saya belajar menyanyi, saya menyanyi sejak tahun 76 sampai dengan sekarang. Saya sudah melewati semuanya. Untuk menjadi seperti sekarang, saya melewati banyak sekali fase kehidupan, ya, dan semuanya tidak ada yang instan. Itu rasanya nikmatnya luar biasa. Saya lebih menghargai uang 100 rupiah yang saya hasilkan dibandingkan 1.000 rupiah yang dikasih sama orang lain. Kenapa? Karena itu adalah jerih payah kita. Oke? Udahlah, banyak sekali hari ini. Oke, AI, growth mindset apa fixed mindset? Aku sih kayak grow deh. Growth mindset. Growth mindset. Bapak Ibu, semuanya anak-anak mama mau Coba dijawab. fixed mindset atau growth mindset? Coba tulis nanti di kolom komentar. Ya, siapa yang fixed mindset, siapa yang growth mindset? Mari kita bahas nanti bersama-sama apa yang menjadi kendala dan sebagainya. Ya, sekali lagi kalau kita menjadi orang yang sukses, mau bikin hidup kita lebih bermakna, lebih berarti, lebih menyenangkan, bahagia, ya, jangan pernah menghambat pola berpikir kita. Karena kita bukan orang kalah. Kalau kita orang kalah, silahkan jangan nonton Irama Sofaril. Ya, karena di sini semuanya ada sebagai ilmu, hiburan, dan pasti akan membuat kita semakin pintar. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semuanya anak-anak mama sudah menemani mama hari ini. Sampai dengan besok ya, kita ketemu lagi ya. Ini mama udah muakin bindeng ini suaranya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.